Bayi yang sudah lahir minta balik Pak, masuk ke alam rahim, masuk kembali ke rahim. Karena apa? Dulu waktu di alam rahim dia tolak tangan dan kaki, mustahil dia bisa masuk balik lagi Pak. Ibu, bapak, apa yang terjadi? Akhirnya si bayi menyesal, penyesalan yang tidak ada habis-habisnya, karena dulu dia menganggap tangan dan kaki tak penting. Memang di alam rahim tangan kaki tak penting, di alam berikutnya, alam dunia, barulah itu terasa berguna. Ibu, bapak, begitu si bayi, si manusia pindah ke alam dunia, maka yang dihadapinya berbeda. Di alam dunia ini tempat penyempurnaan iman dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berhormat Ketua Masjid Al-Uswah beserta jajaran pengurus, yang mulia Pak Imam dan orang-orang tua kita, para ustaz, para alim ulama yang berkesempatan hadir membersamai acara ini. Tentunya kita berdoa semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya, memberikan keselamatan dan perlindungannya, hingga semua kita yang hadir tetap senantiasa dalam istiqomah untuk taat kepada Allah SWT. Bapak Ibu, agaknya berbahagia betul bagi saya dapat membersamai kita semua sampai dengan pertemuan terakhir pada malam hari ini, pada subuh hari ini di bulan Ramadan tahun ini. Tentunya kita berharap agar apa yang kita lakukan semua diridhoi oleh Allah SWT, mendapat kebaikan dan menjadi asbab hidayah. Asbab hidayah buat saya si penyampai dan asbab hidayah bagi kita semua. Hidayah itu Pak tidak bisa taken for granted, tidak bisa diterima begitu saja. Tapi hidayah itu adalah sesuatu yang mesti diusahakan. Hidayah atau bimbingan Allah itu sesuatu yang harus kita tuju, sesuatu yang kita raih, sehingga dia bisa dapat kepada kita. Dan meraihnya itu Pak Bu perlu susah payah, tungkus rumus. Tungkus rumus, susah payah, dalam terminologi agama disebut dengan nama mujahadah. Itulah maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau bersusah payah di jalan kami, maka Allah Ta'ala akan berikan hidayah menuju agama kami. Mudah-mudahan susah payah Bapak Ibu, malam kita itikaf, subhanallah, pagi kita tetap bertahan sampai isyraq, ya, 5 waktu kita jaga, Quran kita pelihara. Ini semua insya Allah beroleh hidayah dan akan memberikan kebahagiaan buat kita dunia wal akhirah. Bapak Ibu yang berbahagia, topik bahasan kita pada pagi hari ini terkait tentang kehidupan kita manusia. Bapak Ibu, semua kita ini Pak, manusia ini melewati 3 alam. Dan alam-alam itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam upaya untuk memproses diri kita. Awalnya kita tidak ada apa-apa, endingnya kita kembali kepada kampung akhirat yang sebenarnya. Maka melewati alam-alam itu Pak, ya kita perlu paham apa maunya Allah, apa kehendak Allah, dan bagaimana keadaan kita nanti di sana. Alam yang pertama Pak yang kita lalui namanya alam rahim. Yaitu kita waktu berada di rahim ibu kita. Ya, agaknya tak ada lah Pak kita yang tak dari rahim. Ya, kalau tak dari rahim Pak berarti bayi tabung namanya, masya Allah. Kita semua berada dari alam rahim dulunya Pak. Kemudian Allah pindahkan ke alam dunia. Ini Pak yang sekarang ini. Di sini pun Pak tak lama-lama, sama kayak alam rahim juga, sebentar aja. Lepas itu nanti baru kita pindah ke alam yang terakhir, disebut dengan nama alam akhirat. Akhirat terambil dari kata akhir, akhor, berarti alam yang terakhir, yang setelah itu tidak akan pindah kemana-mana lagi kita Pak. Bapak Ibu, waktu kita berada di alam dunia,
Maaf, waktu kita berada di alam rahim, di sana Allah tetapkan masa tinggal kita 9 bulan 10 hari. Kalaupun lebih dikit Pak. Kalau kurang prematur namanya, Masya Allah. 9 bulan 10 hari. Nah di sana Ibu dan Bapak, Allah Ta'ala takdirkan tempat alam rahim itu adalah untuk penyempurnaan jasad namanya. Penyempurnaan anggota tubuh kita nih Pak, dalam rahim. Kita semua berasal dari satu tetes air, ya. Satu tetes air itu Allah rubah menjadi alaqah. Alaqah itu Pak, kalau dalam istilah biologinya zigot, sesuatu yang menempel, ya, alaq. Kata alaqah terambil dari kata mu'allakun. Mu'allakun itu Pak, sesuatu yang bergantung. Jadi air yang sperma itu Pak, begitu terpancar kemudian masuk ke dalam dinding rahim dan dia menempel di dinding rahim. Menempelnya itu dalam bahasa Arab disebut dengan alaqah, mu'allaq, zigot, ya. Makanya kalau dalam fase 2 bulan kehamilan itu berpotensi untuk gugur Pak. Nah, gugurnya itulah, jatuhnya itulah yang disebut dengan nama keguguran, ya. Karena goncangan, ya, karena stres ibunya, sehingga akhirnya psikisnya terganggu, bisa menimbulkan sesuatu yang menempel itu akhirnya jatuh. Kita sebut dengan nama keguguran. Kenapa dia bisa jatuh? Ya karena dia hanya menempel Pak, mu'allaq, alaqah. 40 hari berada pada posisi mu'allaq, alaqah, berubah lagi Pak. Allah rubah, itu hebatnya Pak, Allah Ta'ala itu berubah menjadi segumpal daging tok Pak. Makanya kalau 40 hari 2 bulan lebih gugur, itu udah kayak bentuk daging dia, segumpal daging. Sampai 40 hari berikutnya 3 kali 40 hari, ya, maka sempurnalah segumpal daging tadi. Ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, ya, ada tulang-tulang. Subhanallah, dari segumpal daging ada tulang Pak. Allahu Akbar. Begitu 40 hari kali 3, 120 hari atau setara dengan 4 bulan, Allah tiupkan ruh. Nah, mulailah si bayi bergerak, ya. Itulah sang ibu pun senang. Bayiku bisa bergerak-gerak katanya, Masya Allah. Nah setelah itu Ibu dan Bapak, barulah kemudian proses-proses penyempurnaan anggota tubuh kita semakin disempurnakan. Tangan dikuatkan, kaki dikokohkan, kepala dikeraskan, Masya Allah. Dan itu terus berlangsung sampai masa 9 bulan 10 hari, saatnya bayi harus keluar daripada rahim si ibu. Ibu Bapak, padahal di alam rahim itu sesungguhnya yang dibutuhkan bayi bukan tangan Pak, tapi Allah kasih tangan. Yang dibutuhkan bayi bukan kaki Pak. Mau pergi kemana bayi itu? Mau pegang apa bayi itu? Nggak butuh dia tangan kaki Pak. Kalau boleh si bayi meminta, dia lebih butuh yang namanya plasenta, tali pusat ibu. Karena dari situlah dia bisa makan, dari situlah dia bisa minum, dari situlah dia bisa mendapatkan kebutuhan dan keinginan-keinginan si bayi. Plasenta yang dibutuhkannya Pak. Tapi yang dikasih tangan, kaki. Makanya kalaulah ada umpamanya bayi yang nakal Pak, ya, bayi degil, begitu dikasih tangan, begitu dikasih kaki, komplain dia sama Allah. Untuk apa tangan ya Allah? Untuk apa kaki? Nggak perlu ini semua ya Allah. Nggak perlu. Aku cuma butuh plasenta, aku hanya butuh tali pusat. Besarkan tali pusatku ini supaya aku bisa makan banyak, minum enak. Kalaulah ada bayi degil macam itu Bu Pak, Allah cabut tangan kakinya, begitu dia keluar 9 bulan 10 hari baru dia sadar. Di sana baru nangis dia Pak, Masya Allah. Ternyata bidannya megang dia dengan tangan. Oh perlu tangan rupanya. Ibunya menggendong dengan tangan. Oh perlu tangan rupanya. Ayahnya datang mendekat dengan kaki. Oh perlu kaki rupanya. Sementara kemarin dia tolak, dia tak mau itu. Yang dia bilang besarkan tali pusat. Begitu lahir ternyata sesuatu yang dia anggap penting, sesuatu yang dia anggap perlu, itulah pertama diputus Pak. Plasenta ibu diputus, putus hubungan dengan tali pusat.
Akhirnya si bayi pun nangis, si bayi pun akhirnya meronta-ronta, minta balik ke alam rahim supaya mengambil balik tangan dan kakinya. Ya Allah, balikkan aku ke alam rahim. Aku nak ambil kaki, ambil tangan. Dulu yang aku anggap tak penting, rupanya itu penting ya Allah. Kira-kira Pak, Bu, bisa tak dimasukkan balik dia Pak? Bisa Pak? Bapak tahu sejawab, Bapak tak tahu itu. Ibu paling yang tahu. Bayi yang sudah lahir minta balik Pak, masuk ke alam rahim, masuk kembali ke rahim. Karena apa? Dulu waktu di alam rahim dia tolak tangan dan kaki, mustahil dia bisa masuk balik lagi Pak. Ibu, Bapak, apa yang terjadi? Akhirnya si bayi menyesal, penyesalan yang tidak ada habis-habisnya. Karena dulu dia menganggap tangan dan kaki tak penting. Memang di alam rahim tangan kaki tak penting, di alam berikutnya, alam dunia, barulah itu terasa berguna. Ibu, Bapak, begitu si bayi, si manusia pindah ke alam dunia, maka yang dihadapinya berbeda. Di alam dunia ini tempat penyempurnaan jasad. Ya. Maaf, tempat penyempurnaan iman dan amal, maaf. Ya. Dunia ini Pak, tempat penyempurnaan iman amal. Jasad tak usah disempurnakan lagi, tangan dah sempurna, kaki dah sempurna. Maka itu Pak, di dunia ini tak usah sibuk sangat kita ngurus jasad. Udah habis dah, masa penyempurnaan jasad dah selesai. Di dunia ini masa penyempurnaan iman dan amal. Tak usah lagi Pak sibuk hidung tak mancung, dimancung-mancung, dagu tak belah, dibelah-belah. Tak payah lagi Pak, udah itu biar aja lah. Alis mata tak lentik ya, dilentik-lentik. Bulu mata ya. Alis mata dicukur-cukur, dilukis balik. Kan kerja bodoh itu Pak. Iya. Udah dicukur, nanti mau apa dilukis lagi baik. Ini melukis setengah jam itu Pak. Ya. Sekali salah pula hapus lagi ya, tulis lagi. Ya Allah, udah Allah kasih alis mata, tak payah sibuk habis waktu Pak. Tapi alis mata dicukur ya. Allah. Dunia bukan penyempurnaan jasad, dunia penyempurnaan iman amal. Walaupun Bapak dan Ibu, kita belum butuh iman amal di sini. Sama seperti bayi tadi, di alam rahim dia belum butuh tangan kaki, tapi Allah kasih supaya apa? Karena Allah tahu ini butuhnya nanti. Manusia di dunia Allah sudah kasih tahu yang kau butuhkan di dunia ini iman amal. Nanti butuhnya kapan? Waktu kau pindah ke alam akhirat. Tapi sayang disayang, sama macam bayi tadi Pak, manusia waktu di alam dunia dia tak anggap itu penting iman amal. Allah Pak, itu orang tak sembahyang kaya. Itu tak bertuhan senang dia. Itu nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, tinggi jabatannya. Allahu Akbar. Iman amal belum penting Pak di sini, nanti pentingnya itu. Dia katakan yang penting Pak di dunia ini duit Pak. Kata orang Batak, hepeng nang mengatur negarawan Pak. Kalau ada duit selesai semua masalah. Oh kacau tuh Pak. Yang paling penting jabatan Pak. Kalau ada jabatan, orang segan sama kita Pak. Nggak ada jabatan, dari pandang kita Pak. Oh kacau lah Pak. Sibuk ngejar jabatan, sibuk cari duit, tunggus rumus, banting tulang, tulang dibanting-banting Pak, Masya Allah. Akhirnya apa yang dia cari, apa yang dia usahakan, terbatas. 60 tahun, 70 tahun, selesai. Sama kayak bayi tadi, 9 bulan selesai, wajib pindah. Kalau tak keluar-keluar bayi Pak, 9 bulan 10 hari, dioperasi dia, sesar namanya. Wajib dikeluarkan. Maka manusia pun Pak, 60-70 tahun wajib pindah ke alam akhirat. Kalau tak pindah Pak, dimatikan dia. Eutanasia namanya. Kan eutanasia itu gitu Pak. Orang yang payah mati, tak mati-mati Pak. Sakit-sakitan, umur tua, tak juga mati-mati. Disuntik mati Pak. Dan itu dibolehkan dalam kacamata hukum, baik hukum positif maupun hukum agama dibolehkan. Eutanasia namanya. Dipaksa mati supaya apa? Wajib pindah ke alam akhirat. Kan kira-kira gitu Pak ceritanya. Apa yang terjadi Bu Pak? Ternyata begitu pindah ke alam akhirat,
sesuatu yang dia anggap tak penting waktu di dunia, di sana baru terasa penting, Pak. Iman amal di dunia dia tak penting, duit dia merasa penting. Begitu pindah ke akhirat, duit itu yang putus, Pak. Pisah dengan harta, pisah dengan jabatan, pisah dengan kedudukan, pisah dengan semuanya. Semua terpisah, Pak. Persis seperti bayi putus dengan tali pusar ibunya. Gagap lah, Pak, gagap dan gugup. Kayak bayi tadi, mana plasentaku, mana plasentaku? Kata si bidan, bising kali kau, ya kan? Mau kau bawa kemana plasenta ini? Putus, Pak, nggak bisa. Sama, begitu manusia pindah ke akhirat, mana hartaku? Mau kau bawa kemana harta kau tuh, katanya? Itu nggak milik kau lagi, kata Allah. Harta yang kau cari itu, harta yang kau banting-banting tulang itu, Pak, mati-matian itu, sekarang dah pindah jadi harta ahli waris, bukan milik kau lagi, kata Allah. Dulu mencarinya, Pak, oh bukan main lagi. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, malam siang tunggang langgang. Begitu mati, Pak, tinggal. Masya Allah, kasihan banget tuh, Pak. Ada kawan saya baru seminggu lalu meninggal dunia. Ya maaf, hartanya agak banyak. Istrinya telepon, Ustaz izin, ini harta abang macam mana nih? Perlukah kami bayarkan zakat malnya? Oh, bagus, istrinya bagus, Pak. Karena memang selama hidupnya suaminya itu termasuk orang yang rutin bayar zakat mal. Iya. Ini harta abang ini, Ustaz bagaimana kita bayarkan zakat malnya? Saya bilang, mana ada harta abang lagi, Kak? Saya bilang, ini semua ini, itu enggak harta abang lagi, itu harta ahli waris, itu harta kakak itu harta anak-anak itu. Jadi tak perlu zakat mal, tak perlu lagi, tidak ada kewajiban bagi abang yang sudah meninggal dunia bayar zakat malnya, karena dia tak punya harta lagi. Kasihan kali deh, ya kasihanlah. Makanya nggak usah cinta kali sama harta, Pak. Mati tinggal. Apa yang tak tinggal, Pak? Semua tinggal. Buku tabungan, buku deposito, mati 2 hari deh, Pak, tukar nama itu, Pak, balik nama langsung, tak lama-lama itu. Jangan kita merasa hartaku. Ini sama kayak cerita, ya, itu ada kemarin judul ceramah Ramadan tuh, kerugian orang tak berzakat kan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi dikatakan, harta orang-orang yang berpunya tapi tidak dizakatkan, kata Nabi apa? Hartanya itu nanti akan dijadikan ular. Ular besar, ada titik 2 hitam di kepalanya. Itu saking ganasnya itu, Pak. Sampai ada titik 2. Tapi jangan pula dibilang orang yang di keningnya ada titik 2 macam ular, bukan. Saking besarnya ular itu, Pak, mematuk dia, mencekik dia. Kemudian kepala ular itu, ini dalam hadis Nabi ceritakan, kepala ular itu, Pak, persis berada di hadapan kepala dia. Wah, apa tak gamang itu, Pak? Apa kata si ular? Ana maluka, ana kanzuka. Akulah hartamu dulu yang kau simpan-simpan. Ana kanzuka, akulah depositomu dulu yang tak kau zakatkan. Sekarang inilah yang akan memakan kau. Masya Allah. Iya. Agak keras, Pak, ya, sampai langsung berangkat, Bapak itu. Sorry, Pak, ya. Iya. Ini bukan pelatihan awal, emang gitu, Pak. Soundnya emang gitu ya. Ini soundnya bagus ini, jadi makanya agak langsung nangkap dia. Iya, Pak. Ini dijadikan ular. Nah, Bapak Ibu berbahagia, itulah gambaran kehidupan kita. Begitu kita pindah ke alam akhirat, yang kita cari-cari nih, Pak, tinggal balik nama semua. Lantas apa yang dibawa? Iman amal. Iman amal itu adalah, Pak, itulah dikatakan dai-dai itu, yang ketuk-ketuk pintu rumah Bapak itu, ya, yang ngajak-ngajak ke masjid itu, Pak. Kan gitu bahasa dia. Pak, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Di akhirat tak butuh harta, butuh iman amal saja. Kata kita apa? Allah bisinglah kau, kata kita. Alas itu aja, itu aja. Memanglah perkara itu aja. Itu nanti kau baru sadar. Sekarang kau bilang itu aja. Dakwah itu kan, Pak, perkara yang sama yang diulang-ulang. Makanya kalau ada orang yang jenuh dengan dakwah, itu berarti jenuh dengan kehidupan tuh, Pak. Tak lama check out itu, Pak. Iyalah.
Azan tuh Pak itu dakwah yang paling sempurna. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Ini azan dakwah yang sempurna, dakwah tam. Bagaimana Pak redaksi azan? Sama sejak zaman Muhammad sampai baik kiamat, sejak zaman Muhammad sampai kiamat azan sama Pak. Itu dakwah namanya, tak pernah rubah. Yang coba merubah cuma satu Pak, Mustafa Kamal Atatürk. Itu laknatullah. Cuma dialah Pak yang paling pemberani di dunia ini coba merubah kalimat azan pakai bahasa Turki Pak. Tak lama mati juga. Mati Mustafa Kamal. Sekarang kuburnya Pak dari jauh orang pun tak bisa mendekat. Bau. Bangkai jasadnya Pak, tanah pun tak mau terima. Nonjol balik Pak. Masya Allah. Itu Mustafa Kamal Atatürk yang menghancurkan khilafah Islamiyah. Merubah dengan Republik Turki. Merubah azan bahasa Turki. Melarang busana muslim di Turki. Ya, meninggalkan semua tradisi-tradisi Arabisme di Turki. Matinya menyedihkan. Apa yang nak kita banggakan Pak hidup ini? Pak Bu, 60 tahun, 70 tahun kita pindah. Pindah ke mana? Akhirat. Di sanalah Pak akhirnya baru kita sadar iman amal itu butuh. Bapak Ibu, kejadian ini Allah sudah ceritakan di dalam Al-Quran. Cuma kadang-kadang ayat tuh kita baca juga, tapi kita kurang paham. Di surah As-Sajdah Pak, di surah As-Sajdah surat yang kita baca sebelum tidur. Setiap kita nih Pak dianjurkan Nabi sebelum tidur baca 2 surat As-Sajdah Al-Muluk supaya terang alam kuburmu. Ya kan? Di As-Sajdah Al-Muluk itu Pak banyak cerita tentang alam akhirat. Satu diantaranya ayat yang ke-12. Apa Allah ceritakan Pak di sana? Alam apa namanya? Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang Rabbana absarna itu Pak? Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Walau taro, sekiranya kau nanti lihat, sekiranya kau nanti diperlihatkan kata Allah, idzil mujrimuna, ketika orang-orang yang masa hidupnya banyak buat dosa, tak peduli sama iman amal. Mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka digiring berbondong-bondong mempertanggungjawabkan amalnya menghadap Allah Ta'ala. Nakisu ru'usihim, sambil menundukkan kepala. Pak, Bu, ternyata Allah informasikan di akhirat itu nanti kita semua nih Pak akan dibagi 2 barisan. Satu barisan menuju surga, satu barisan menuju neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumaro. Cuma 2 kelompok aja Pak. Satu barisan menuju surga, satu barisan menuju ke neraka. Nah surah As-Sajdah ini cerita barisan menuju ke neraka. Nakisu ru'usihim, saking takutnya mereka karena barisan mereka ini Pak menuju ke neraka, akhirnya mereka tundukkan kepala, takut, tunduk karena takut Pak, tunduk karena cemas, risau. Alamak macam mana nih? Beda Pak sama tunduk yang sekarang. Ini ada juga yang tunduk Pak, ini tunduk karena khusyuk ya Pak, tunduk karena khusyuk. Ya beda tipis lah antara khusyuk dan ngantuk, tipis tuh Pak, Masya Allah, antara dua lah itu. Tapi tahu Pak, ngantuk pun Bapak berpahala, sepenting ngantuk di masjid Pak. Nah gitu dia. Iya. Kan dihitung itikaf itu Pak. Ketimbang Bapak ngantuk balik ke rumah tidur, tidurnya Bapak tidur yang dimakruhkan Allah Ta'ala. 2 tidur yang dilarang Nabi. Pertama tidur lepas subuh, kedua tidur lepas asar. Makanya jangan balik Pak. Kalau balik saya yakin 99,9% tidur kita Pak. Akhirnya mendapat amal makruh. Jadi macam mana Pak? Ngantuk nih, duduk aja situ Pak, tenang aja lah Pak. Iya. Ya, tak akan tidur apa tuh? Iya. Duduk aja situ. Dan duduknya Bapak berpahala. Bu ya, jangan balik Bu ya. Ya, nanti balik Ibu berdosa Ibu, tidur setelah subuh. Dah, tundukkan pandangan karena takut. Maka apa kata mereka Pak? Allah katakan Rabbana absorna. Semua mereka orang-orang dibariskan menuju ke neraka tadi berkata, ya Allah kami telah tengok ya Allah azab neraka.
Wasami'na ya Allah, kami telah dengar orang di sana semua minta tolong, semua minta ampun, semua mengerang, semua mengadu. Terus apa mau kau, kata Allah? Farji'na ya Allah, farji'na, balikkan kami ya Allah, tolong balikkan kami. Minta balik, Pak. Mau ngapain kau balik, kata Allah? Na'mal solihah, na'mal solihah. Kami mau beramal soleh nih. Tak bisa jadi nih, Pak. Kami nak beramal. Pokoknya kami nak tahajud tiap malam. Bukan 10 malam terakhir, Pak, tiap malam. Pokoknya, Pak, kami nak dengar ceramah terus. Kenapa? Kalau pas ceramah dia balik, itu masalahnya. Kami nak zikir terus, Pak. Kenapa? Baru dia tahu itulah amal-amal yang bermanfaat di sana. Na'mal solihah, minta balik beramal soleh. Kenapa? Inna mukinun, sekarang kami baru yakin ya Allah. Apa balasan Allah, Pak? Allah jawab ayat ke-14-nya. Fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Kau rasakanlah itu. Kau rasakan, Pak. Bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Inilah kejadian, inilah peristiwa nasitum liqa'a yaumikum hadza, yang dulu kau lupa-lupakan. Yang dulu kau tak anggap ini semua. Yang dulu diceramahkan kau bilang alah tahyul, entah iya entah betul. Yang dulu waktu disampaikan kau tolak ini semua. Maka Allah katakan inna nasinakum, maka sekarang kami pun melupakan kamu. Dulu kau lupakan kejadian ini, sekarang aku pun melupakan kamu. Wadzuku adzabal khuldi, kau rasakanlah azab yang kekal itu. Bima kuntum ta'malun, itulah balasan daripada apa yang kau kerjakan dulu. Penyesalan, Pak, datang belakangan. Penyesalan tak kunjung bisa diselesaikan. Karena apa? Kita sudah out of limit, Pak. Sudah berakhir hidup kita di dunia. Kita harus pindah ke alam akhirat. Dan orang kalau sudah pindah ke akhirat, tak mungkin bisa balik lagi, Pak. Persis seperti bayi, dah lahir ke dunia, tak mungkin bisa masuk lagi. Kalaupun, Pak, kalaupun Allah perkenankan yang sudah pindah ke akhirat bisa balik ke dunia, saya yakin, Pak, jika dia masuk ke masjid ini, semua yang ada bertabur lari, Pak. Yakin saya. Yang ngantuk pun lari, Pak, ya kan? Ya. Ada yang meninggal 3 hari kemarin, ya kan? Datang dia, assalamualaikum, Pak, izin Pak dengar ceramah, kata, wah, yang depan masjid tuh, Pak, yang depan pintu saya langsung bertabur dia. Gak mungkin. Ibu, Bapak, itu penyesalan. Yang kedua, penyesalan orang yang tak sholat, Pak. Wah, dahsyat lagi nih. Udah di akhirat baru nyesal. Orang yang tak sholat itu, Pak, dimasukkan ke neraka sakor namanya. Neraka sakor. Itu neraka khusus, Pak. Neraka VIP buat orang yang tak sholat. Neraka sakor. Kemudian Allah bertanya kepada mereka. Allah datang, Pak, inspeksi Allah. Datang, didatangi Allah, Pak. Itulah sayangnya Allah. Ditanya pula sama Allah, Pak. Masalah kekumpi sakor? Kok kenapa masuk ke neraka sakor ini, kata Allah. Mereka pun curhat lah, Pak, curhat ya. Lam naku minal musallin, karena kami dulu enggak sholat ya Allah. Kan kata Allah kan. Sekarang baru kau ngadu tak sholat. Terus mau kau apa? Balikkan kami ke dunia ya Allah. Kami nak sholat. Allah mah udah masuk neraka sakor minta balik sholat. Apa kira-kira jawab Allah, Pak? Allah katakan kira-kira Pak ya, sorry ya gitu, Pak. Bisa, Pak. Nggak bisa lagi, Pak. Udah masuk neraka sakor minta balik. Itu yang tak sholat. Ada lagi, Pak, orang yang sholat tapi waktunya tunda. Nak habis waktu baru sholat. Nah, ini kacau lagi nih, Pak. Ada lagi tempat khususnya, neraka wel namanya. Fawailul lil musallin, neraka wel bagi orang yang sholat. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, karena dia sholat tapi lalai-lalai waktunya. Sama-sama neraka, Pak. Yang tak sholat neraka sakor, sholat waktunya tunda neraka wel. Bapak Ibu kira-kira pilih yang mana nih, Pak, antara dua ini? Mana kira-kira yang enak nih, Pak? Hah? Mana ada yang enak, Pak, namanya neraka ya? Supaya jangan masuk di keduanya macam mana, Pak? Jaga sholat tepat waktu. Pak, ini jadi persoalan sebenarnya. Banyak orang beranggapan
Kan waktu sholat panjang Pak. Ini yang menjebak, itu yang menipu kita nih Pak. Zuhur itu Pak sampai asar Pak. Oh, iya kan? Marah pula tuh. Ya. Ada orang sholat zuhur 2:30. Datang kawannya bilang, Bapak sholat apa nih Pak? Zuhur lah, 2:30 ini Pak. Alah, yang penting kan sholat katanya. Wah, ini kalimat kacau ini Pak. Bukan yang pentingkan sholat, tapi pentingkan sholat. Dan sholat itu harus di awal waktu. Nakawil Pak, orang yang suka tunda-tunda. Nah, kenapa waktu sholat dikasih panjang? Sebenarnya untuk 4 golongan manusia, bukan untuk semua kita itu Pak. Untuk 4 kelompok. Pertama orang musafir. Musafir boleh Pak. Ya, karena musafir itu kata Nabi separuh siksa. Maka Allah berikan keringanan-keringanan. Sholatnya boleh tunda waktunya. Yang dua waktu boleh jadikan 1 jamak namanya. Yang 4 rakaat boleh disingkat jadi 2 qashar namanya. Itu keringanan khusus bagi orang musafir. Ini enggak musafir sholat tunda-tunda. Mana laku Pak. Yang kedua untuk siapa Pak? Untuk orang yang sakit. Sakit iyalah sedang azan demam. Nanti Pak sholatnya. Udah agak tenang baru sholat. Sakit. Yang ketiga, untuk orang yang dalam keadaan emergensi, dalam keadaan kacau, sedang angin puting beliung, tornado, macam di Bandung ya, seram juga itu Pak ya. Angin tornado di Bandung Pak. Biasa kita lihat tornado di Amerika, di Bandung kita datang Pak. Gempa bumi, Masya Allah, kebakaran, banjir. Nah itu boleh Pak, sholatnya tunda, dah aman baru sholat. Atau pekerjaan itu Pak berhubungan dengan nyawa manusia, itu boleh tunda Pak. Ibu profesinya bidan, sedang membantu orang melahirkan, azan. Apakah ibu tinggalkan tuh Pak? Ya? Gimana Bu? Ibu bidan, begitu nak lahir dia, azan. Sebentar ya Bu ya, saya sembahyang dulu ya. Nanti habis sembahyang saya balik. Ibu balik game deh Bu, Masya Allah. Dokter bedah, itu boleh tunda Pak nanti. Atau Bapak jalan dari rumah, udah azan nih, azan udah mau habis, di pertengahan jalan nampak orang belanggar, jeger. Mana Bapak pilih? Mengejar sholat berjamaah tepat waktu atau membantu itu orang korban? Bantu Pak. Jangan kita ngejos kejojol ya kan. Oh nggak bisa, ini cobaan ya. Saya mesti mendahulukan sholat awal waktu, karena bagaimanapun Allah didahulukan. Takbir, yo kawan tergeletak Pak. Enggak gitu-gitu amat Pak. Ada beberapa kasuistik yang membolehkan kita untuk agak menunda suatu ibadah itu. Ada kasus-kasustiknya Pak. Itu namanya emergensi. Yang keempat, sholat boleh ditunda. Kenapa? Untuk orang ketiduran. Jadi waktu panjang itu untuk 4 kelompok. Kita musafir tidak, sakit tidak, emergensi tidak, tidur tidak, di kantor duduk. Ya Allah, azan nanti ajalah, kan azan panjang. Gawat tuh Pak. Itu namanya mandi-mandi namanya itu Pak. Nggak laku itu Pak. Nggak laku itu. Yang paling teruk Pak, yang paling teruk rapat ini, rapat dengan pimpinan, ya kepala daerah. Azan dibantai dia Pak, bapak-bapak sekalian. Maaf ini karena azan, rapat kita hentikan sejenak ya untuk menghormati azan. Ya kan? Konon kata religi itu ya. Ya la ilaha illallah, azan pun selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, karena azan selesai mari rapat kita lanjutkan. Kacau. Dipikir dia pula azan itu pemberitahuan Pak. Salah bro bilang. Azan itu panggilan, bukan pemberitahuan. Kalau sudah ada azan, berhenti kalian semua, sholat dulu, rapat tinggal. Kenapa? Yang besar Allah, rapat kecil, tinggal itu Pak. Tapi segan Pak, kan gitu Pak ya. Itu kepala daerah itu Pak, segan. Perkara azan, sholat segan. Mohon maaf Bu ya, perkara buang air besar, tak segan pula dia. Begitu rapat Pak, mulas perutnya. Kira-kira bertahan atau izin keluar Pak? Gimana Pak kira Pak? Bertahan dia? Slow lah ke perut ini daerah ini gitu. Enggak, saya potong kuping, nggak yakin saya Pak. Pasti
Pak izin Pak, mau kemana? Keluar, berani Pak. Azan slow, segan. Itu salah kaprah Pak. Azan azan panggilan bukan pemberitahuan. Itu poinnya Pak. Azan panggilan. Si pemanggil namanya muadzin. Cuma kadang-kadang masjid menyebutkan istilah Bilal. Ini kacau lagi nih Pak. Petugas Jumat, khutbah, Ustadz ABC, Bilal. Bilal itu Pak nama orang yang dulu bertugas sebagai muazin. Apa namanya? Penamaan tugasnya adalah muazin. Saya nggak tahu nih di sini pakai istilah Bilal atau muazin Pak. Ada di pemberitahuan itu, pemberitahuan Jumat, petugas Jumat, khotib si fulan, Bilal. Istilah ini dipakai Pak, Bilal atau muazin? Tukar itu Pak. Bilal, muazin, masya Allah. Muazin, azan kegiatannya, panggilan, si pemanggil namanya muazin. Bilal, iya, Bilal itu nama orang Pak ya, nama orang. Memang tugasnya tukang azan. Jadi kalau di masjid ini Pak ada tukang azan namanya Wak Leman, besok-besok Wak Leman gitu dibuat, kan kacau kita. Enggak lah Pak. Muta muazin Pak. Bilal itu nama. Dah, Bapak Ibu berbahagia dirahmati Allah SWT, itu penyesal orang yang sholat. Nah Pak, sholat itu awal waktu. Nah terkait sholat, sekarang kan orang sibuk mengerjakan sholat secara berjamaah, terutama tahajud, ya Pak ya. Nah, sholat itu Pak, untuk sholat fardu memang harus berjamaah. Untuk sholat sunat memang ada yang dikerjakan berjamaah, ada yang infirodi namanya. Tahajud itu memang Pak afdolnya infirodi, tapi tak salah kalau dikerjakan berjamaah. Imam Nawawi mengatakan afdolnya tahajud sendirian, tapi jika dikerjakan berjamaah itu bagus. Wong Imam Nawawi bilang begitu kok. Bagus. Nah, tapi kata beliau, kalaupun dikerjakan berjamaah tak ada tambahan pahala. Oh, kalau sendiri pahalanya satu, umpamanya begitu alur fikirnya. Kalau berjamaah 27. Jadi sholat tahajud bagus kita kerjakan berjamaah, bukan ya. Pahalanya sama. Tapi memang jika dikerjakan berjamaah karena pertimbangan tertentu untuk menimbul kekhusyuan, kebersamaan dan lain sebagainya, itu dibenarkan. Jadi jangan dibentur-benturkan Pak. Mana ada tahajud berjamaah? Oke, kalau gitu kita ngorok berjamaah. Kok orang beribadah dipayah-payahkan Pak? Udah biar aja. Selama dia berkebaikan biar aja. Selama yang dikerjakan itu baik, monggo atau mangga gitu loh Pak. Dah, itu terkait sholat. Yang ketiga terakhir saya kira, penyesalan orang di akhirat itu Pak terkait sodakoh. Begitu pindah ke akhirat, minta diperpanjang umurnya untuk bisa sodakoh. Al-Munafikun ayat ke-10. Apa Allah firmankan? Anfiku mimma rozaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Apa Allah katakan Pak? Infakkanlah. Ya, kemarin dah kita bahas ya. Infak itu berasal dari kata nafak. Nafak itu artinya saluran, terowongan, gorong-gorong. Kalau gorong-gorong itu lancar, airnya bersih, nyamuk tak hinggap. Tapi kalau gorong-gorong tersumbat, penyakit. Harta Pak, kalau tak dinafakkan, tak disalurkan, penyakit Pak. Penyakit, susah, resah, gelisah, penyakitan, tak sembuh-sembuh. Itu gara-gara infaknya tak banyak Pak. Infakkanlah mimma rozaqnakum, sebagian daripada rezeki yang kau punya. Bukan semua Pak, sebagian. Kenapa sebagian? Ya, karena dalam harta kita itu ada hak orang lain. Keluarkan itu. Kenapa rupanya? Apa namanya? Ampiku mimma min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum nanti datang kematian padamu. Allah bilang begitu Pak. Sebelum mati kau berinfak. Allah bapak tuh cerita mati, kau ceramah cerita mati aja. Macam mana kita nggak cerita mati? Allah pun cerita mati Pak. Allah bilang begitu. Berinfak kau sebelum kau mati kata Allah. Wah bapak tuh ceramah asing ngancam-ngancam aja. Kau marah sama Allah tuh? Allah pun begitu rasanya.
Mari aja Allah tuh Pak. Sebelum kau mati. Kenapa rupanya? Kalau kau dah mati kata Allah, nanti kau baru berkata, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, boleh tak panjangkan umurku sebentar aja. Itu permintaan orang yang sudah mati di hadapan Allah Ta'ala. Kata siapa? Kata Allah. Bukan cerita dongeng itu Pak. Bukan isapan jempol itu Pak. Itu fakta dan realita. Cuma kita nggak dengar aja Pak. Minta diperpanjang. Kata Allah, untuk apa umur kau kasih panjang? Nggak cukup 60 tahun itu. Nggak cukup 70 tahun itu. Kata dia apa Pak? Pak sodako, aku mau sodako. Lah, yang 60 tahun, 70 tahun ngapain aja kau, kata Allah. Pak sodako, aku mau sodako. Kenapa? Wa aku minas solihin, aku mau berbuat amal soleh. Pak Bu, dah mati, baru kita mau melepaskan harta. Semasa hidup sibuk mengumpulkan harta. Inilah Pak kondisi paradoks namanya. Kalau mau melepaskan harta masa hidup Pak, udah mati tak bisa lagi. Kenapa? Di sanalah kita baru sadar Pak, bahwasanya harta yang kita cari-cari semua tidak ada berguna lagi. Ibu, Bapak, tadi kita katakan semua harta kita berpindah menjadi ahli waris. Semua tiket pangkat, titel, jabatan semua itu ditinggalkan. Bahkan Pak, di batu nisan pun titel kita tak dipakai Pak. Nggak ada Pak batu nisan Rizaldi Siregar SAG MA MM Mondar Mandir, nggak ada Pak, nggak ada. Cuma nama doang, Rizaldi Siregar bin Muhammad Siregar. Mana titelku, mana pangkatku, jabatanku? Mana ada, kata Allah. Ada orang Pak, tolonglah begitu mau buat nisan, tolong cantumkan semua ya, pangkat, jabatan, masa kerja, golongan. Kata yang buat nisan, nyampah aja bapaknya. Ada itu Pak. Cuma sayang disayang, hari ini Pak, kita terlalu silau sama itu semua. Pangkat, titel, jabatan, silau kita Pak. Padahal ketika kita mati, itu tinggal semua. Bapak Ibu, saya kira ini waktu yang tepat untuk kita berhenti. Banyak lagi Pak sebenarnya penyesalan terjadi, tapi 3 ini pun cukup mewakili. Nyesal karena tidak ada iman amal, nyesal karena sholat tak terjaga, nyesal karena infaknya tidak maksimal. Mudah-mudahan Allah SWT membuka pintu hati kita, menurunkan hidayah pada kita, hingga Ramadan ini betul-betul menjadi awalan untuk kita memperbaiki kehidupan sebelum kematian datang menjemput kita. Pak, kita ini camat semua, calon mayat, ya kan? Karena kita camat, maka kita harus bupati. Buat persiapan sebelum mati. Ya, persiapannya apa? Iman amal dijaga. Insya Allah itulah yang akan kita bawa kembali menghadap Allah Ta'ala. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Subhanallahi bihamdi, subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.